Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Tidak lupa sholawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa salah satu kunci kebahagiaan adalah dengan cara bersyukur? Pernahkah kita merasa ingin bersembunyi dari dunia hanya karena merasa diri kita kurang? Kurang secara materi, kurang secara fisik, atau mungkin merasa tertinggal dalam pencapaian hidup. Rasa malu seperti ini seringkali merubah menjadi beban mental yang berat, yang perlahan membuat kita menarik diri, menutup diri, dan akhirnya kehilangan kebahagiaan. Namun, tahukah kita bahwa sebenarnya ada sebuah kunci ajaib untuk mengubah beban yang menyesakan itu menjadi sebuah berkah yang melapangkan? Caranya adalah dengan melakukan satu lompatan spiritual, mengubah rasa malu menjadi rasa bersyukur. Mungkin muncul pertanyaan di benak kita, mengapa kita harus bersyukur di tengah kekurangan yang nyata di depan mata? Jawabannya ada 3 hal fundamental yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama ada kekurangan sebagai bentuk penjaga ilahi. Seringkali kita merasa malu karena tidak memiliki apa yang kita miliki. Kita melihat tetangga dengan kemewahannya atau teman dengan kesuksesannya, lalu kita merasa kecil. Padahal bisa jadi keterbatasan yang kita miliki saat ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang paling murni. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di antara hamba-hambanya ada yang imannya akan terjaga jika ia berada dalam kondisi yang sederhana. Jika ia diberikan kekayaan atau kejayaan yang berlebih, ia mungkin akan menjadi sombong, lupa diri, dan rusak agamanya. Renungkanlah, apa yang kita anggap sebagai kekurangan fisik atau materi sebenarnya adalah filter atau benteng pertahanan yang Allah berikan agar kita tetap rendah hati dan senantiasa menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Tidak memberi apa yang kita inginkan, tapi Allah memberi apa yang kita butuhkan untuk menyelamatkan akhirat kita. Yang kedua ada pergeseran sudut pandang, the power or perspective. Rasa malu lahir dari cara kita memandang apa yang hilang, sedangkan syukur lahir dari cara kita memandang apa yang tersisa. Alih-alih merasa malu karena hanya memiliki sedikit, mari kita melatih hati untuk bersyukur karena masih diberikan kecukupan. Mari kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Jika hati merasa malu karena rumah yang kecil, bersyukurlah karena di dalamnya masih ada kehangatan dan atap untuk berteduh dari hujan. Jika malu karena pakaian yang sederhana, bersyukurlah karena kain itu masih mampu menutup aurat dengan layak dan melindungi kehormatan kita. Jika malu karena dalam ujian atau karir, bersyukurlah karena Allah masih meminjamkan napas dan waktu bagi kita untuk belajar dan mencoba lagi. Ingatlah, kebahagiaan tidak datang kepada mereka yang memiliki segalanya, tapi kepada mereka yang mampu melihat kebaikan Allah dalam setiap keadaan. Dan yang ketiga adalah mengembalikan hakikat rasa malu yang benar. Dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, Al-hayu minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Namun kita perlu meluruskan niat. Malu yang dipuji oleh agama bukanlah malu kepada sesama manusia karena urusan duniawi, melainkan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terlalu sibuk merasa malu karena pandangan mata manusia, kita akan selalu merasa lelah dan haus akan pengakuan. Namun, jika kita mengubah fokus kita untuk bersyukur atas pemberian Allah, maka ketenangan sejati akan datang. Orang-orang yang hatinya dipenuhi syukur tidak akan sempat merasa rendah diri atau insecure. Mengapa? Karena ia sadar sepenuhnya bahwa setiap inci dari dirinya, setiap helai rambutnya, dan setiap cetak rezekinya adalah desain langsung dari Sang Maha Pencipta yang telah pernah salah desain. Jamaah sekalian yang dimuliakan, mari kita berhenti membandingkan halaman belakang kita yang berantakan dengan halaman depan orang lain yang tampak rapi. Apa yang kita miliki saat ini adalah porsi terbaik di waktu terbaik.
yang telah Allah takdirkan khusus untuk kita. Mulai hari ini, mari kita ubah narasi dalam kepala kita, ubah kalimat aku malu karena begini menjadi alhamdulillah. Meskipun aku begini, Allah masih sangat baik kepadaku dengan cara yang lain. Ketika syukur sudah meresap hingga ke relungan hati yang paling dalam, rasa malu terhadap kekurangan dunianya akan sirna. Ia akan berganti menjadi rasa sebuah percaya diri yang tenang, sebuah kekuatan jiwa yang lahir karena kita rasa dicintai dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing hati kita untuk selalu melihat nikmatnya di balik setiap cobaan. Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita dengar hari ini tidak hanya menjadi sekadar ilmu, tetapi juga menjadi amal jariah yang menuntun kita ke surga. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.